Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Umum Haji Sahuddin Kutacani, Sekretaris dan Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, rekan-rekan media, baik wartawan media cetak, online, dan beberapa yang berhadir pada kesempatan pada hari ini. Pada hari ini kami dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Aceh Tenggara dengan ini menyampaikan perkembangan terkini, update terbaru, informasi tentang penanganan COVID-19 Kabupaten Aceh Tenggara, bahwa sesuai dengan pengiriman sampel swab test yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 14 September tahun 2020 ke Balitbangkes Provinsi Aceh, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Aceh Tenggara pada hari ini menyampaikan hasil pemeriksaan swab test yang dikirim dari Balitbangkes Provinsi Aceh dengan nomor surat PM-3.03.2-13651/2020 tanggal 16 September tahun 2020 perihal laporan hasil laboratorium PCR hasil pemeriksaan swab test yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara dengan hasil sebagai berikut. Terkonfirmasi 7 orang warga Kabupaten Aceh Tenggara dan bukan warga Kabupaten Aceh Tenggara yang saat ini berdomisili di Kabupaten Aceh Tenggara dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, Dr. Putri Khairun Nisa, umur 25 tahun, asal dari luar daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang melaksanakan tugas di Rumah Sakit Umum Haji Sahuddin Kutacani dengan alamat domisili saat ini Komplek Mes Dokter yang berada di lingkungan atau Komplek Rumah Sakit Umum Haji Sahuddin Kutacani. Yang kedua, Dr. Nadia Pranita Siregar, umur 25 tahun, statusnya sama juga mengabdi di Rumah Sakit Umum Haji Sahuddin Kutacani. Tempat domisili saat ini di Mes Dokter Rumah Sakit Umum Haji Sahuddin Kutacani, juga berasal dari luar daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Yang ketiga, Dr. Zakiul Ifkar Hamsi, umur 25 tahun, alamat domisili Kute Bambel Gabungan, Kecamatan Bambel. Yang keempat, Sri Mulyani, umur 37 tahun, berdomisili atau beralamat di Kute Berandang, pekerjaan karyawan Rumah Sakit Umum Haji Sahuddin Kutacani, Kecamatan Lawe Sumur. Yang kelima, Nuraini Yanti, umur 45 tahun, beralamat berdomisili di Kute Lawe Menderung, Kecamatan Badar, yang bersangkutan diketahui adalah salah satu karyawan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tenggara. Yang keenam, Aditya Feransah, umur 27 tahun, beralamat domisili di Kute Badar Indah, Kecamatan Badar, dan yang bersangkutan juga diketahui bekerja di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tenggara. Yang ketujuh, yang terakhir, atas nama Marudut Saragih, alamat domisili atau tempat tinggal di Kute Cinta Makmur, Kecamatan Babul Makmur, pekerjaan wira swasta. Dalam kesempatan ini, secara singkat, kami dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Aceh Tenggara akan segera melakukan langkah-langkah yang kami anggap penting bersama dengan seluruh tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada semua tingkatan, baik dari kabupaten, kecamatan, dan kute. Dan perlu kami sampaikan bahwa dari nama-nama yang kami sebutkan tadi, 4 orang yang bertugas di Rumah Sakit Umum Haji Sahuddin Kutacani
sudah dilakukan isolasi dan sudah dilakukan perawatan sesuai dengan protap atau SOP perawatan terhadap pasien yang terkonfirmasi positif dan diawasi oleh Direktur Rumah Sakit Umum Haji Sahudin Kutacani. Selanjutnya kami sampaikan bahwa terhadap yang 7 terkonfirmasi positif yang pada hari ini kami terima hasilnya tanggal 19 September akan diberikan salinan surat dari Balitbangkes Provinsi Aceh per orang atau per keluarga, nanti disampaikan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara agar jelas bahwa hasil yang kami terima ini adalah hasil resmi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Provinsi Aceh dengan menggunakan laboratorium PCR. Berikutnya kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara bahwa virus COVID-19 ini atau COVID-19 ini adalah bukan penyakit kutukan, bukan penyakit aib, dan kita tidak boleh melakukan hukuman atau sanksi sosial terhadap yang bersangkutan maupun keluarga yang bersangkutan. Masing-masing kita memberikan support, dukungan, mental, spiritual kepada yang bersangkutan dan keluarganya agar tetap kuat, sabar, dan mengikuti penanganan lanjutan dari tenaga medis setempat. Yang terakhir kami sampaikan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan yang menjadi leading sektornya adalah Camat dan Ramil Kapolsek dan Kepala Puskesmas serta penghulu kute yang bersangkutan dengan alamat yang kami sampaikan barusan agar segera melakukan tindakan ke lapangan, melakukan tracking dan sebagainya untuk menyelamatkan orang-orang yang terkonfirmasi positif dan orang-orang yang kontak erat supaya segera kita lakukan penanganan lanjutan. Kemudian dari hasil penelusuran yang diharapkan dari Satuan Gugus Penanganan COVID-19 Kabupaten, kiranya seluruh camat dan kepala puskesmas dengan dibantu oleh Kapolsek dan Ramil serta penghulu kute yang bersangkutan agar segera berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Umum Haji Sahudin Kutacani dan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan secara singkat dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan memberikan pemahaman kepada kita semua mengenai perkembangan terkini atau update data terbaru untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Aceh Tenggara. Selanjutnya, karena Direktur Rumah Sakit Umum Haji Sahudin Kutacani pun berada bersama-sama kita di sini, kami mohon kesediaan Bapak Direktur untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan penanganan lanjutan dari ke-7 orang yang sudah kita umumkan barusan yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kepada Direktur Rumah Sakit Umum Haji Sahudin Kutacani, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan dan masyarakat Aceh Tenggara yang kami sayangi, menyangkut bertambahnya kembali warga Aceh Tenggara yang terkonfirmasi dari hasil lab PCR yang positif, maka untuk mengurangi tingkat penyebaran yang semakin hari saya lihat semakin bertambah ini, jadi ke depan kebijakan dari gugus kabupaten bahwa saudara-saudaraku yang hari ini disampaikan hasil positif PCR, maka kami nyatakan tidak boleh ada lagi dirawat di rumah masing-masing. Maka dari sisi kesiapan maka harus kita rawat di rumah sakit dengan pengawasan secara ketat. Jadi kami harapkan bagi nama saudara-saudara yang disebut di atas tadi sikap kooperatif dari yang bersangkutan supaya mau nanti kita jemput kemudian kita bawa ke rumah sakit untuk diisolasi sampai nanti hasil PCR-nya negatif. Jadi tindakan ini kita harus ambil tegas mengingat yang positif-positif kemarin ada artinya ketidaktaatan di luar dalam melakukan isolasi, maka ke depan ini tidak benarkan lagi ada isolasi mandiri di rumah masing-masing. Jadi kita rawat secara penuh di Rumah Sakit Haji Sahudin yang saat ini kita sudah punya 13 ruang isolasi yang kita siapkan di sana
yang menurut saya lebih standar sudah kita siapkan di sana. Jadi saya harapkan demikian. Jadi untuk pelaksanaan ke depan kita lebih bisa mengontrol mereka. Dan kami harapkan juga keluarga tidak usah berkunjung ke sana, ke rumah sakit Isodin yang terkait COVID-19 ini, tetap saja di rumah karena kita sudah jamin kebutuhan segala sesuatu dari penderita COVID itu selama dirawat di rumah sakit Haji Sodin. Sampai nanti sampel berikutnya dinyatakan bebas baru kita pulangkan ke rumah masing-masing. Jadi itu harapan kami kepada masyarakat Asia Tenggara, tetap patuhi protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19 ini semakin merajalela di bumi sepakat segenap. Artinya anggaplah saat ini kita sudah terkait positif semua, artinya kita lebih bisa menjaga diri kita agar tidak melakukan kontak semaunya kepada kerumunan masyarakat banyak sehingga nanti potensi menularkan satu sama lain. Jadi harapan kami sekali lagi kepada yang nama-nama sebut tadi, mohon kooperatif untuk kami rawat di rumah sakit, biarkan kami merawat saudara-saudara secara baik di sana sampai nanti betul-betul keluar hasil berikutnya yang sudah menyatakan negatif. Jadi itu jangan keraguan, rumah sakit Sodin sudah siap segala sesuatunya untuk merawat saudara-saudara. Jadi mungkin nanti ketidakpatuhan di rumah sakit pun barangkali kita minta pihak keamanan TNI Polri untuk menjaga di rumah sakit sana supaya jangan ada kunjungan keluarga ataupun sanak saudara dari kampung untuk mengunjungi penderita COVID yang kami sebutkan tadi. Mungkin itu aja. Demikian, terima kasih. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Aceh Tenggara selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disampaikan tadi oleh Direktur Rumah Sakit Umum Haji Sahudin penjelasan singkat dan ringkas mengenai penanganan dan himbauan kepada kita semua seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara dan 7 nama yang kami sebutkan tadi. Yang terakhir sebelum kami buka sesi tanya jawab karena ada rekan-rekan media di sini, kami sampaikan sesuai dengan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Bapak Wakil Bupati Aceh Tenggara di Operation Room pada tanggal 15 September yang lalu, bahwa dimintakan atau diharapkan kepada Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan yang dipimpin dan dimotori oleh Bapak dan Ibu Camat se-Kabupaten Aceh Tenggara kiranya dapat melakukan pendekatan humanis, pendekatan kekeluargaan, dan pendekatan persuasif sehingga jangan menjadi kesan bahwa yang komunikatif yang mau kita bawa ke rumah sakit menjadi ada dampak psikis atau dampak psikologis terhadap keluarga dan tetangga. Kalau memang bisa yang bersangkutan kita bawa dengan cara baik-baik, ya nggak usah kita terlalu mengedepankan keramaian atau jumlah orang yang banyak untuk menindaklanjuti hal ini. Demikian tambahan dari kami. Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada rekan-rekan media untuk menyampaikan pertanyaan dan penjelasan kepada kami. Kami persilahkan sebelumnya seperti biasa sampaikan dulu nama dan dari media mana, kemudian tidak mengurangi rasa hormat kepada yang lain, kepada yang sudah ditanyakan kiranya tidak diulang lagi. Terima kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jupri dari berita kini. Langsung saja. Jadi kira-kira begini Bapak-bapak sekalian. Saat ini kondisi yang sangat dibutuhkan di Aceh Tenggara adalah sebuah kepastian dalam proses pemeriksaan hasil swab atau PCR. Artinya apakah tidak ada tindakan yang bisa lebih agresif dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini tim Satgas untuk mempercepat proses keluarnya hasil pemeriksaan swab atau PCR. Hal ini dikarenakan ada warga yang sudah menjalani isolasi mandiri selama 14 hari tetapi hasil swabnya belum juga keluar dari Balitbangkes Aceh. Tetapi ada warga yang hanya menjalani isolasi beberapa hari juga sudah keluar hasil swabnya berdasarkan tes swab mandiri. Artinya sekedar masukan kepada tim Satgas, apakah tidak sebaiknya untuk mempercepat proses swab atau PCR ini keluar dilakukan kerjasama atau MOU seperti dengan Fakultas Kedokteran Unsia atau mungkin rumah sakit
usul atau mungkin akses yang bisa mempercepat. Bahkan ada masukan dari Dr. Buhari sendiri akan menyediakan lab PCR untuk pemeriksaan swab terhadap warga yang terkonfirmasi ada reaksi virus corona di Aceh Tenggara. Karena saat ini masyarakat Aceh Tenggara cukup bingung dengan situasi yang ada. Mereka sudah dinyatakan positif, menjalani isolasi, tetapi selama kurun waktu 14 hari hasil swab belum juga keluar. Nah, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jupri dari Berita Kini. Lanjut, ada teman yang lain yang mau menanyakan, menyampaikan, menyarankan, silakan. Nama saya Amris Nulingga dari media Jurnal Nakor. Ya. Yang saya pertanyakan, bagaimana perkembangan tentang pasien yang positif sebelumnya ini, minggu yang lalu? Apakah sudah berkurang? Atau sudah pulih atau gimana? Ya, itu aja. Dan total jumlahnya berapa sampai hari ini? Ya. Ya baik, ada satu orang lagi mungkin supaya sekaligus nanti di ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Harian Rakyat Aceh. Mungkin di sini bukan bertanya, tapi untuk memperjelaskan lagi yang terkait 3 dokter yang terkonfirmasi positif COVID di rumah sakit. Yang ingin saya tanyakan maksudnya sebelum dia dinyatakan positif COVID, apakah dokter ini pernah keluar ataupun memang terkenanya di rumah sakit itu sendiri? Itu aja mungkin. Ya, mungkin yang pertama dari bawah aja kita jawab ya, mohon maaf. Yang pertama dari Pak Direktur dulu menyangkut tentang 3 dokter yang terkonfirmasi. Ya, kira-kira menurut hasil penelusuran saat ini paling tidak sampai hari ini, apakah yang bersangkutan sudah dianggap positif sebelumnya atau setelah bertugas di situ? Kami persilakan Direktur untuk menjawab. Terima kasih. Jadi saudara-saudara yang perlu saya sampaikan, ketiga dokter ini tanggal 5 September artinya keluar keputusan dari Menkes menempatkan mereka bertugas di Kabupaten Aceh Tenggara. Artinya dokter intensif ini, dokter yang sudah lulus, kemudian mereka wajib kerja sarjana di Kabupaten Aceh Tenggara. Jadi kebijakan kita di rumah sakit ketika ada staf baru ini, maka kita wajib melakukan swab dulu karena di tengah pandemi ini, karena mereka berada di zona merah, maka kita lakukan swab dulu sebelum berinteraksi kepada melayani masyarakat Kabupaten Tenggara. Jadi setelah di swab, maka inilah hasilnya keluar. Jadi selama ini pun mereka belum kita benarkan masuk ke rumah sakit. Artinya masih di lingkungan mes itu sendiri sampai saat ini. Jadi mereka kita lakukan swab, walaupun yang satu ini warga Aceh Tenggara, dokter ini. Ini kemungkinan tinggal di rumah orang tuanya di desa Bambel Gabungan. Karena yang 2 orang luar daerah, maka tempat tinggalnya bukan di masyarakat tapi di lingkungan mes rumah sakit. Jadi yang satu cuma. Jadi saya katakan sekali lagi mereka belum bertugas sama sekali karena memang menunggu hasil swab ini keluar. Dan ini setelah swab keluar maka sekarang sudah kita rawat kita di rumah sakit Haji Saudin dengan sesuai yang saya katakan tadi, yang swab positif kami tetap rawat di situ, tidak boleh pulang lagi. Termasuk mungkin dokter yang warga Aceh Tenggara itu akan harus dirawat di rumah sakit. Jadi itu jangan ada keraguan dari masyarakat bahwa selama ini mungkin dokter ini sudah berinteraksi dengan pasien, jadi belum sempat berinteraksi ya. Jadi yang satu itu memang perawat kita, kebetulan ya dia juga artinya kepala ruangan yang merawat pasien-pasien COVID selama ini, ya inilah risiko yang saat ini tertular dan juga sudah kita rawat ya. Seluruh pegawai rumah sakit yang reaktif saya saat ini sudah saya rawat semua. Kami berhentikan sementara waktu, istirahatkan untuk tidak bekerja. Jadi sampai nanti hasilnya, bukan ini aja, mungkin hasil swab yang lain belum keluar para rumah sakit, tapi sudah kita dari hasil reaktif pun sudah kita rumahkan sementara waktu sampai mereka nanti terbukti hasil swab negatif baru bisa bekerja lagi di rumah sakit. Jadi ada ini berapa kira ini jumlah yang sudah disuntikan? kalau yang positif baru 4 ini, tapi yang reaktif hampir sekitar 20 pegawai rumah sakit yang reaktif yang sudah kita sementara waktu kita istirahatkan dulu. Kebijakan kami kemarin istirahatnya di rumah sakit dan itu dipatuhi oleh yang reaktif ini, ya sudah kita rawat di ruang isolasi ke hampir 20-nya ini sambil menunggu mungkin hasil swabnya nanti keluar. Setelah hasil swab nanti keluar kalau positif, tetap kita lanjutkan dulu masa isolasi mereka di rumah sakit Haji Saudin Kertane.
Jadi itu mungkin penjelasan, jadi jangan usah artinya masyarakat jadi resah nanti karena ini dokter yang selama ini bertugas, dia ketiga dokter ini dokter praktek yang belum sempat kontak karena kebijakan kita setiap pegawai baru memang harus swab dulu baru bisa melayani masyarakat di Haji Sodin. Jadi hemat kami ketiga ini mungkin tertularnya dari luar daerah, bukan di Kabupaten Tenggara. Tapi karena kebetulan sudah hadir di sini ya terpaksa lah, mungkin tidak kita terima. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih dok. Yang kedua dokter juga yang menjawab ini masalah yang ditanyakan saudara Jupri dari Berita Kini tadi mengenai lambatnya hasil dari swab test yang kita lakukan terhadap masyarakat yang menimbulkan kegamangan dan ketidakpastian di tengah-tengah masyarakat. Usulan dari bawah dari masyarakat apa tidak memungkinkan kita buat MOU kepada laboratorium atau lembaga yang lain atau bahkan mungkin kita adakan alat PCR-nya. Saya persilakan dok. Terima kasih. Jadi memang Litbang kasih hasil MOU kita di sana memang ini sudah dilakukan. Cuman ada keterbatasan tenaga yang kabarnya sekarang hanya 4 tenaga yang melayani seluruh Aceh, makanya mungkin hasil ini agak terlambat. Makanya kemarin kita rekomendasikan juga artinya gugus kabupaten untuk mengadakan lab PCR ini. Yang langkah kita tempuh sudah menghadirkan para pengusahanya dari luar daerah yang artinya dengan sistem KSO pertama mereka menyediakan alat, tapi karena terbentur berapa fasilitas yang harus kita penuhi ini agak juga berlambat. Nah, yang kedua mungkin nanti ya dengan pengadaan mobil PCR dan ini sudah ditempuh gugus kabupaten kita, artinya moga-moga dengan bantuan Bapak Muhammad Salim Fahri di BPN Pusat sudah kita ajukan proposal permohonan karena peningkatan kasus yang positif. Artinya BPN Pusat mudah-mudahan membantu mobil PCR itu untuk Kabupaten Tenggara secepatnya, dan ini surat sudah ditangani oleh Bupati Kabupaten Tenggara yang sudah diterima oleh BPN Pusat untuk bantuan mobil. Ya, langkah ketiga mungkin pemerintah daerah yang mungkin karena ini anggarannya lumayan sekitar kalau mobil itu sekitar 6 miliar. Ini ya artinya kita tuntut, artinya mungkin gugus kabupaten yang mengadakan secepat ini karena ketiga cara ini yang paling cepat. Artinya pertama sistem KSO tidak membebani anggaran dari pemerintah, kemudian tadi bantuan BPN ini mana dulu hadir, tapi langkah ini saudara-saudaraku sudah kita tempuh semua secepatnya karena mau tidak mau seperti yang Mas Sarah sampaikan, saya sepakat demi cepatnya pemutusan ini ya cepatnya keluar hasil sampel. Jadi ya kita coba mandiri kemarin berapa 10 orang kita kirim rumah sakit Munir Teguh, malam ini kita kirim, sore besok sudah keluar hasil. Artinya belum sempat mereka berinteraksi dengan masyarakat banyak. Nah, ini yang mandiri. Ya, mandiri ini bagaimana? Makanya harus dirumuskan apakah kalau ini kan terlalu besar memang ini. Kalau kita hitung-hitungan memang lebih baik pengadaan alat daripada setiap orang kita kirim hampir 2 jutaan satu sampel yang harus kita bayar di rumah sakit swasta. Ya, jadi harus secepatnya menurut saya gugus tugas kabupaten ini merumuskan ini karena dengan ada lab ini lebih cepat kita bertindak dalam memutus rantai ini, lebih cepat kita nanti artinya kita sampaikan kepada orangnya begitu si A positif kita surati kemudian kita rawat di rumah sakit kemudian melakukan tracking di antara keluarganya. Artinya dengan pengawasan ketat dia pun tidak boleh berinteraksi sampai hasilnya. Yang memutuskan nanti ini adalah PCR. Kan terlalu lambat, saya sepakat ini kan terlalu lambat kita mendapatkan hasil ini. Kalau kita punya ini bisa secepatnya. Artinya desa-desa ini, artinya seluruh desa misalnya warga di Bambil Gambungan, seluruh masyarakat di Bambil Gambungan bisa satu hari ini kita tracking. Ada berapa keluarga yang menderita positif. Maka yang positif ini terus kita karantina betul-betul. Maka di situ cara mungkin memutuskan cepat rantai penularan COVID-19. Demikian mungkin. Tapi mudah-mudahan artinya kita juga berharap ini putusan cepat ini. Nanti kita dalam minggu ini apakah sudah ada gambaran dari BPN Pusat memberi mobil PCR itu atau pemerintah daerah. Ya. Tapi saya pun nantinya pihak rumah sakit pun nanti akan coba lagi menjalin komunikasi dengan sistem KSO ini. Mudah-mudahan kemarin karena ada puluhan alatnya harus kita sediakan. Jadi selain lab ini mereka harus kita sediakan puluhan alat. Masuk kami kemarin menyampaikan pengusahanya, saya masalah biayanya tidak masalah, artinya alat itu sudah ada semua. Jadi on air istilahnya, kita siap kerja. Ya, karena begitu kalau kita harus beli alat lagi ya butuh bulanan juga. Begitu. Jadi demikian mungkin. Ya, terima kasih dokter. Berikutnya dari Saudara Amri Sinulingga tadi dari Media Inakor, ini saya yang jawab. Yang pertama kami sampaikan jumlah yang sudah terkonfirmasi positif warga Kabupaten Aceh Tenggara dengan bukan warga yang barusan 4 tadi jumlahnya semuanya 32 orang. Kemudian dengan keterangan dinyatakan sembuh 5 orang
dinyatakan meninggal dunia 3 orang. Kemudian yang menunggu swab ulang yang dilakukan dari tanggal 16 sampai tanggal 15 sampai 17 kemarin, swab ulang yang sudah terkonfirmasi positif yang lalu, kita masih menunggu hasil swabnya. Kemudian yang terakhir, ini ada 7 orang yang barusan kami umumkan tadi, kami sampaikan tadi. Tentunya ini ditangani dulu, dan sesuai dengan waktu nanti pihak rumah sakit akan melaksanakan swab ulang untuk kembali dikirim ke laboratorium PCR. Demikian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Baik. Ya, mungkin dari Sekretaris Dinas Kesehatan, Dinas BPBD, Badan Penanggulangan Bencana, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya hormati Kominfo, Direktur Rumah Sakit, dan rekan media yang kami banggakan. Dalam kesempatan ini ingin juga kami sampaikan bahwasanya hasil dari rapat dengan Forkopimda Aceh pada hari Jumat kemarin juga permasalahan PCR ini bukan terkena di kita saja, tetapi seluruh Aceh sama permasalahannya. Artinya seluruh bupati kemarin menyampaikan kepada Pak Gubernur bahwasanya Litbangkes terlalu lama mengeluarkan hasil laboratorium. Dan di sana kami juga menanyakan juga bagaimana solusinya. Artinya kita juga sudah menempuh beberapa ide-ide kita. Yang pertama yaitu kemarin kita sudah hampir menjajaki dengan Unsia. Artinya coba kita akan berusaha dari Satgas Kabupaten akan bersama dengan Unsia agar mungkin ke depan hasil laboratorium bisa cepat keluar. Dan yang kedua, kami juga kemarin baru sudah menyiapkan proposal. Sampai malam kami menyiapkan proposal dan sudah ditandatangani Pak Bupati dan sudah dikirim ke Jakarta. Kita meminta alat mobile lab PCR dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana yaitu BNPB Pusat dibantu oleh Bapak kita Salim Fahri. Kita sudah menyampaikan proposal tersebut. Semoga kami mohon dukungan dari rakyat Aceh Tenggara agar proposal ini dapat terrealisasi dengan baik. Dan yang kedua juga jika memang nanti proposal kita juga belum bisa dipenuhi, maka kemarin Pak Bupati juga meminta kepada kami, Pak Wakil juga, artinya kita akan menyampaikan, kita akan membeli alat tersebut. Jika memang nanti dananya dari refocusing anggaran, mungkin dari perubahan dan sebagainya, kita akan usahakan agar bagaimana caranya alat lab PCR itu tersedia di Aceh Tenggara sehingga dalam pemeriksaan ini bisa lebih cepat. Mungkin ini tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Terima kasih Pak Dr. Buhari SPOG selaku Direktur Rumah Sakit Umum Haji Saudin Kota Cane, Pak Najmi selaku Sekretaris, Pak Agung selaku Kabid di BPBD. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah berkenan hadir pada sore ini, mendengarkan dan menyampaikan pertanyaan, saran, dan pendapat dalam konferensi pers kita pada hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan penanganan COVID ini dapat secara maksimal kita lakukan dan penularannya benar-benar dapat terkontrol dan kita kendalikan. Kita bersama orang-orang yang kita sayangi dapat terhindar dengan melaksanakan protokol kesehatan. Demikian, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kami atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.